Shalom, damai di hati. Baiklah, pada saat ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah etimologi kesehatan. Sebelum saya menjelaskan topik saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Tumurang, NIM 21704154. Ini adalah topik saya, yaitu serangga sebagai penggigit dan penghisap darah. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja, yaitu nyamuk, lintah, dan kutu rambut. Yang pertama, nyamuk. Nyamuk adalah serangga kecil dengan ukuran badan 3,5 sampai 5 mm, bersisik dan memiliki 2 antena, 2 pasang sayap pada dada, dan 3 pasang kaki. Jenis nyamuk seperti Anopheles memiliki tipe alat untuk menusuk dan menghisap atau proboscis yang digunakan untuk menghisap darah manusia dan binatang. Daur hidup nyamuk mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Nyamuk betina memiliki umur yang lebih panjang dari nyamuk jantan dan dapat terbang dengan radius 0,5 sampai 2 km. Nyamuk tersebar luas di seluruh dunia dan merupakan salah satu jenis serangga penghisap darah yang paling penting. Banyak penyakit seperti demam berdarah atau DBD, Japanese encephalitis, malaria, dan filariasis yang ditularkan melalui perantara nyamuk. Berikut adalah fase lengkap dari daur hidup nyamuk, mulai dari menjadi telur sampai menjadi dewasa. Yang pertama, telur. Bertelur adalah fase pertama hewan nyamuk ini berdaur hidup. Seekor jenis nyamuk betina tersebut bisa bertelur sekitar 100 sampai 399 butir dalam satu kali berproses pembuahannya, bergantung dengan spesiesnya. Biasanya para induk akan menemukan tempat lingkungan yang lembab, contohnya kubangan air. Hewan ini memakai sensor yang dimilikinya berada di bawah perutnya guna mengukur suhunya serta kelembabannya yang sesuai. Sejumlah nyamuk mempunyai bentuk telurnya yang kecil, serupa dengan debu dan bertebaran pada kolam, tetapi terdapat pula nyamuk yang merakit telurnya berdekatan. Dalam fase bertelur ini, memerlukannya waktu selama 2 hari hingga akhirnya menetas sebagai larva. 2. Larva. Larva atau yang biasa disebut juga sebagai jentik nyamuk adalah fase selanjutnya setelah bertelur. Di fase ini, nyamuk bisa mengganti kulitnya sebanyak 4 kali yang disebut dengan sebutan intar 1, 2, hingga 3. Pergantian kulit tersebut diikutinya sesuai oleh perubahan pada ukuran nyamuk sebelum melakukan fase transisi pupa. Fase inkubasi itu umumnya dapat berjalan sekitar 5-10 hari, bergantung dengan suhu lingkungan, makanan, serta keberadaan predator lainnya. Larva mempunyai bentuk serta ciri yang berbeda sesuai oleh spesies masing-masing. Yang ketiga, pupa. Pada fase ini adalah fase untuk jeda atau waktu beristirahat nyamuk sebelum dirinya berubah menjadi sebuah nyamuk dewasa. Serupa dengan kepompong pada kupu-kupu, pada pupa nyamuk ia tidak perlu minum atau makan. Lalu, untuk bertahan hidup akan memunculkan 2 buah antena ke permukaan yang bertujuan sebagai pernapasan. Di fase tersebut, pupa sangat rentan untuk mengalami kebocoran. Dan yang terakhir, nyamuk dewasa. Setelah terbentuknya organ tubuh dari nyamuk yakni sayap, kaki, dada, perut, mata, antena, dan belalai yang terbuat sempurna jika hewan telah siap untuk terbang. Biasanya nyamuk dewasa akan berada di permukaan air guna mengeringkan tubuhnya tersebut agar dapat terbang. Pada umumnya, nyamuk jenis jantan akan keluar terlebih dahulu dari kepompong, lalu disusul oleh betina.
Hal itu adalah fase terakhir nyamuk sebelum nyamuk dewasa tersebut sebelum kembali bereproduksi dan mengulang proses daur hidupnya. Nyamuk dianggap sebagai hewan serangga yang cukup mematikan. Hal tersebut diakibatkan oleh gigitan nyamuk adalah sebab wadah dari demam berdarah atau DBD. Demam berdarah atau DBD adalah salah satu penyakit yang dikarenakan oleh dengue virus. Cara mencegah gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, gunakan produk pengusir nyamuk seperti obat nyamuk dan reket listrik. Namun harap perhatian aspek keamanan dan peraturan yang ada dan hindari jika ada bayi dan anak-anak atau penderita asma di rumah. 2. Membuang sampah secara rutin dan membasmi sarang nyamuk agar serangga ini tidak berkembang biak di sekitar rumah. 3. Menggunakan lotion anti nyamuk. 4. Membuat lingkungan yang bersih dan tidak menjadi tempat yang menarik bagi nyamuk, seperti tidak meninggalkan sisa makanan atau ember yang terisi air. 2. Lintah. Lintah adalah hewan yang termasuk filum Annelida. Hewan ini adalah hewan yang dapat hidup di darat, laut, maupun air tawar. Lintah merupakan hewan karnivora dan makan siput, cacing, atau larva serangga. Jenis lintah ini dibedakan dengan pacat tidak berdasarkan taksonomi, tetapi lebih kepada habitatnya. Lintah sering berada di luar air, melekat di daunan atau batang pohon, di habitat rawa, laut, kolam, serta di daerah yang berair. Ditemukan 650 spesies lintah. Dalam satu tubuh lintah terdapat 2 jenis alat reproduksi jantan sekaligus betina. Meski demikian, lintah tak bisa berkembang biak sendiri. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk mengusir lintah dari rumah, yaitu garam. Garam dapat mengeringkan tubuh lintah dan membunuhnya. Taburkan garam pada tubuh lintah. Air lemon. Perasan lemon efektif dalam membunuh lintah. Siapkan botol semprotan dan masukkan air lemon ke dalamnya dan langsung menyemprotkan lemon ke tanah, pohon, atau area lain tempat lintah ditemukan. Dan pestisida. Gunakan pestisida untuk mengusir lintah. Tetapi gunakan pestisida dengan hati-hati karena dapat berbahaya bagi manusia dan hewan. 3. Kutu rambut. Kutu rambut adalah parasit kecil yang ditemukan di kulit kepala dan mempunyai kemampuan untuk menghisap darah di kepala. Parasit yang dalam bahasa medis disebut juga pediculosis ini merupakan penyakit yang sangat umum dengan estimasi jumlah kasus sebanyak 6-12 juta per bulan. Kutu dapat bertelur di kepala manusia dan biasanya akan berada di bagian rambut yang berdekatan dengan kulit kepala. Gangguan ini hanya terjadi pada manusia dan dapat menular pada manusia lain. Kutu di rambut umumnya menyerang anak-anak pada usia sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa yang tinggal serumah dengan anak tersebut untuk terserang penyakit kutu ini. Faktor risiko kutu rambut. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak-anak prasekolah yang menghadiri penitipan anak, anak-anak sekolah dasar, dan anggota rumah dari anak-anak yang terinfeksi. Kutu bergerak dengan cara merayap. Mereka tidak bisa melompat atau terbang. Parasit ini menyebar melalui kontak langsung dengan rambut orang yang terinfeksi. Siapapun yang melakukan kontak langsung dengan seseorang yang sudah memiliki kutu memiliki resiko tinggi untuk tertular. Resiko penularan yang paling besar contohnya bermain, tinggal atau menginap bersama seseorang yang mengidap kutu rambut. Selain itu, melakukan kontak fisik seperti menyentuh kepala dan berpelukan juga bisa meningkatkan risiko tertular. Sementara penularan melalui kontak dengan pakaian seperti topi, syal, mantel, atau barang-barang pribadi lainnya seperti sisir, sikat, atau handuk yang digunakan oleh orang yang terinfeksi biasanya jarang terjadi.
Kondisi ini juga tidak ada hubungannya dengan kebersihan pribadi atau kebersihan di rumah atau sekolah. Gejala kutu rambut. Seseorang yang mengidap kutu rambut bisa mengalami berbagai gejala, antara lain perasaan seperti ada sesuatu yang bergerak di sekitar rambut, ditemukannya kutu di kulit kepala, ditemukannya telur kutu atau nits di batang rambut, kulit kepala terasa gatal, dan terdapat benjolan kecil berwarna merah atau luka pada kepala akibat garukan. Beberapa anak mengalami iritasi ringan karena menggaruk, sementara yang lain mungkin mengalami ruam yang mengganggu. Pencegahan. Setidaknya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kutu rambut, antara lain jaga kebersihan rambut dengan cara keramas teratur, hindari kontak langsung dengan bagian kepala pengidap, dan sebaiknya jangan berbagi pemakaian barang pribadi seperti handuk atau sisir. Ini daftar pustaka yang saya ambil dari Gramedia dan Halodoc. Sekian dan terima kasih. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.